Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Rizal Khairul Rahim. Jobdesk saya adalah membuat back-end dari Laravel dan juga JavaScript. Nama saya Gista Arda Sulistya Putra, bertugas sebagai pembuat migrasi, seeder, dan model, dan juga membuat laporan untuk tugas UAS kali ini. Saya Aditya Asnaul Ihsan, di sini job desk saya sebagai desainer front end dan view. Ya. Baik, Kak, saya juga penjelasannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang migrasi, seeder, dan model. Untuk migrasi sendiri yaitu untuk membuat tabel baru, menambahkan atau mengubah kolom pada tabel, menghapus tabel atau kolom. Cara melakukan migrasi yaitu dengan mengetikkan PHP Artisan Migrate. Lalu yang kedua ada seeder, adalah fitur untuk mengisi tabel database dengan data awal atau data contoh secara otomatis menggunakan kode di kelas seeder. Seeder digunakan dengan PHP Artisan DB-Seed atau dapat digunakan dengan migrasi, contohnya PHP Artisan Migrate. Model mewakili tabel di database dan digunakan untuk berinteraksi dengan data create, update, delete. Fungsi model yaitu satu untuk mengambil data dari tabel, menyimpan data dari tabel, dan menghapus data, mendefinisikan relasi antar tabel. Cara menggunakan model yaitu dengan PHP Artisan Make model nama model. Untuk contoh migrasinya yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, eh, public fungsi app yang berfungsi untuk yang akan dijalankan pada komen PHP Artisan Create. Lalu di sini ada tabel untuk kategoris. Ini skema yang ini create untuk fungsi pembuatan tabel. Untuk nama tabelnya di sini dituliskan kategoris. Di situ terdapat ID yang berfungsi untuk membuat new atau incrementing. Lalu yang kedua ada yang untuk string. Di sini nama dan jumlah varcharnya 50. Yang create ini digunakan untuk menambahkan waktu pada saat menambahkan data. Yang untuk updated itu digunakan untuk menambahkan waktu pada saat pengubahan data. Lalu untuk selanjutnya di isinya hampir sama, ID string, namanya juga varchar 50 sama. Lalu untuk selanjutnya tabel transaksi yaitu ada nullable. Lalu nullable berfungsi untuk akan membuat kolom pada tabel ID penjual menjadi nol, nilai user bila nilai user sudah di delete, jadi akan menjadi nol. Function down dijalankan pada saat menggunakan komen PHP Artisan migrate or back. Di dalamnya terdapat beberapa fungsi yaitu drop axis, drop drop if axis yaitu untuk berfungsi untuk mendrag tabel jika ada. Oke, untuk penjelasan selanjutnya yaitu seeder. Di sini di dalam file transaction table seeder terdapat fungsi run yang berfungsi untuk fungsi run akan dijalankan ketika menggunakan komen PHP Artisan DB-Seed. Lalu
Di dalamnya terdapat nilai-nilai yang akan dimasukkan, misalnya ID penjual di satu, ID podruk satu, ID kategori satu, lalu create add now, update add now, ya dan lain-lain. Oke, untuk yang terakhir yaitu eh, model. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang model yang telah saya buat yaitu transaction. Eh, di sini protected table berisi tentang transaction. Memastikan Laravel menggunakan tabel bernama transaction. Lalu protected variable ini berfungsi untuk kolom-kolom yang dapat diisi. Di bawah ini ada beberapa public function yang digunakan relasi untuk tabel-tabel. Misal ID penjual merupakan foreign key dari tabel user yang itu belongs to. Jadi ID penjual itu dimiliki oleh kelas user dan yang lainnya juga sama. Oke, sekian penjelasan saya dari penjelasan tentang migrasi, seeder, dan model. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing. Ada di sini web.php di routes. Ini adalah endpoint yang digunakan untuk misal method get, method post, put, dan lain-lain. Nantinya akan diambil di sini. Nanti akan misal get profile, misal get kategoris edit. Berarti nanti akan mengambil fungsi yang namanya edit dengan eh, dengan ini ada fungsinya untuk menamai root kategoris slash edit. Jadi titik di sini adalah slash untuk Laravel menganggapnya begitu. Oke, langsung saja di controller. Controller ada di HTTP controller. Misal ada transaction controller. Jadi di sini ada public function index. Ini saya gunakan untuk menampilkan semua eh, transaksi. Fungsi index di sini untuk menampilkan misal user dengan nama siapa, produk yang dijual apa dan kategorinya. Semua itu di-querykan menggunakan ini transaction dengan eh, method with, lalu eh, digunakan untuk execute query-nya menggunakan method get. Nah, fungsi ini akan mengembalikan view component.form. Jadi yang dikembalikan itu ada di sini resource views komponen form blade dan php. Jadi dia itu mengembalikan komponen ini sekaligus mengembalikan array key event adalah index trans dan message adalah semua eh, semua record yang ada di tabel transaksi. Misal ini eh, complete di PHP ini tadi adalah eventnya index trans. Jadi nanti akan di form ini ya akan dirender dengan event yang hanya index trans. Index trans itu yang ini. Jadi nanti hanya dirender ini. Lah, udah sampai sini eh, nanti akan diambil oleh fungsi JavaScript. JavaScript-nya ada di publik Java.js.
custom JS. Nah, di sini ada fungsi namanya handle fetch view yang mengambil parameter URL. Fungsi itu untuk misal sudah mengambil ini, mengambil view-nya sudah di append child di form. Form ini adalah ini form document get element by ID. Main form itu berada di dashboard.php. Ini ada namanya ID main form 123. Jadi nanti di div ini akan ditambahkan child. Child misal apa ya? Div lagi isinya adalah misal form. Nah, nanti ada formnya di sini di render. Jadinya nggak perlu di render dari server, langsung saja diambil dari JavaScript. Oke, kembali di transaction ada function show untuk menampilkan kan fungsi create. Nah, di sini fungsi create ini untuk menampilkan semua eh, produk yang akan digunakan nantinya pada form. Untuk otomatisasinya, kita perlu data yang ada di produk. Nanti kan ada harga, ada kategori itu perlu diambil dulu dari eh, tabel produk dan kategori. Nah, setelah itu return sama view-nya di komponen forms dengan event create trans. Create trans. Sini ada form PHP create trans. Nah, di sini ada form nantinya akan diisi dengan misal ini variabel produk diiterasikan as produk. Ini ada option product ID dan data harga. Jadi ini adalah option ada yang harga, ada yang input harga ini cuma untuk apa ya interaktivitas di JavaScript. Jadi nggak dikirim cuma untuk tampilan. Kategori juga begitu menggunakan eh, parameter variabel kategori. eh, di sini adalah cat ID berarti kategori ID, kategori nama itu dia iterasi. Jadi nanti bisa dipilih kategorinya apa. Nah, yang saya bilang tadi seperti ini hanya untuk interaktivitas itu ketika seperti ini ada atribut on change akan memanggil on quantity change fungsi yang ada di JavaScript. Jadi akan mengubah kolom harga di sini on quantity change calculate total. Jadi nanti akan menghitung total harga berdasarkan quantity dan data harga yang dipilih. Kembali ke controller, ada fungsi lain seperti store. Store ini untuk membuat eh, data insert data ke tabel. Ada fungsi update untuk mengupdate eh, eh, tabel yang sudah data yang sudah ada. Ya, dikarenakan eh, ID pro ID produk dan kategori itu di sini tidak berhubungan ya karena di ID produk itu tidak ada foreign key yang ke kategori. Jadinya kalau misal nggak sengaja ngubah gitu, takutnya adalah
ID produk dan kategorinya itu nggak match gitu. Misal ingin mengubah kategori ID produknya ke misal ke komputer, terus kategorinya itu yang tadinya dari kategori produk elektronik, misal kategori elektronik produknya komputer, misal mau diubah ke pakaian ya, kategorinya lupa nggak diganti, jadinya nggak anu, nggak eh, nggak masuk akal. Jadi yang saya ganti di sini hanya quantity, ada hanya jumlahnya. Misal jumlahnya itu eh, di sini adalah ada pengecekan dulu ketika selisih, selisih itu diambil request quantity, transaction, jumlah pembelian. Ini dari formnya diambil, eh, terus ini ada transaksi, transaksi pengambil transaksi yang ini produk, eh, mengambil label untuk produk. Jadinya nanti kalau produk stoknya itu kurang atau misal transaksinya ditambah, jadi stoknya itu berkurang. Kalau dikurangi, jadi stoknya bertambah. Terus produk save, terus return back with success. Itu destroy cuma eh, menghapus satu record dan menambahkan stok seperti itu. Untuk JavaScript-nya sendiri ada macam-macam di sini. Saya tambahkan untuk URL, untuk routing itu berada di dashboard.php. Nah, bukan di app, di layout app.php. Di sini terdapat beberapa root ya, karena lebih baik root ini di render sendiri oleh Laravel. Misal root produk create itu untuk apa? Misal di sini tambah eh, PHP artisan root list. Nah, ini adalah eh, rute yang digunakan untuk oleh Laravel. Jadi ada get, ada wood, ya macam-macam. Jadi lebih mudah untuk kalau seperti ini itu langsung dirender oleh Laravel sendiri. Jadi nantinya tinggal pakainya di JS tadi, JS-nya tadi. Nah, bukan custom JS sini. Seperti ini, tinggal pakai ini. Routing, .product, .index itu sudah ada. Nah, di JavaScript ini nantinya ada empat tombol. Yang pertama adalah button load, tombol insert, tombol update, tombol delete. Nah, untuk mendapatkan referensi dari empat tombol ini, kita perlu mengquery-nya dengan get element by ID. Nanti ada ID load, ID insert, ID update button, ada delete button yang nantinya akan digunakan untuk menambahkan fungsi on click di sini. Misal ditambahkan bukan elemen, elemen itu ini constnya elemen isinya ada button load, elemen dan button load ini propertinya. Tambahkan event listener, listenernya apa? Klik. Nah, nanti callbacknya adalah seperti ini. Handle page view. Handle page view di sini adalah nih. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini akan mengambil uh, view
Jadi view akan diambil terus ditambahkan di elemen font. Elemen font pertama atau kali akan di remove first child-nya. First child itu uh, not anak lah. Di remove dulu, terus nanti ditambahkan ini dengan fungsi DOM parser. Parser dari teks ke ditambahkan ke elemen form. Lalu ini ada fungsi callback di sini. Di sini fungsi itu bisa nol, bisa tidak, terserah. Jadi kalau nggak nol nanti dieksekusi setelah ini selesai. Jadi aman lah untuk mengeksekusi fungsi. Misal mau cari apa di eh, form yang baru ditambahkan, ada button yang ingin ditambahkan event misal. Nah, saya jadikan ini dulu ditambahkan nanti promise return promise ya. Kalau sudah nanti eksekusi fungsinya bisa menambahkan apa gitu bisa. Nah, setelah itu ada fungsi seperti klik button. Klik button ini ya fungsinya kurang lebih sama seperti page view. Isinya cuma seperti ini. Mengambil ID button, nah, ini array ya. ID button ke 0 apa itu terus ditambahkan add event listener-nya, klik handle page view, ya handle page view tadi seperti itu. Untuk misal load nanti ada muncul 3 tombol, ada kan 4 tombol tadi, ada load, ada insert, update, delete. Nah, misal load itu bisa eh, mengambil data untuk transaksi, untuk produk, untuk kategori itu bisa ditambahkan semuanya berkat fungsi ini. Ini kan tiga-tiganya ditambahkan. eh Maksudnya tiap tombol itu ada root-rootnya tersendiri lah. Jadinya seperti ini. eh Klik button. Terus ada klik button update delete ini khusus untuk update dan delete fungsi bukan fungsi tombol update dan delete karena di routing itu kan mengembalikan view. Jadi kalau mau edit kan pertama kita harus eh, misal tampilkan semua barang atau semua transaksi yang baru terjadi. Terus nanti dipilih. Terus setelah itu diedit. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya root ke edit. Nah, root ke edit itu di controller edit. Controller misal transaction itu ada edit di sini. Nah, tapi di sini ada eventnya cuma edit trans. Nah, event edit trans. Nah, kemana? Oh, di sini, form. Event edit trans. Nah, di sini itu cuma bisa eh, misal ada tombol untuk put, bukan put ya, ya untuk gimana ya? Pokoknya ini hanya untuk memilih. Nah, nggak bisa dipisahkan ini. Kedua tombol ini nggak bisa dipisahkan. Tombol untuk pilih, tombol untuk delete nggak bisa dipisahkan. Karena ya ini tadi edit trans itu cuma satu.
Jadi mau nggak mau itu harus delete dan ininya harus sama. Aduh, itu apa lagi ya? Ya, ya untuk otomasi, otomasi, bukan otomasi sih. Interaktivitas tadi ada di JS, custom JS. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Mungkin untuk kali ini, mungkin itu saja untuk dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Senar Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari em, desain dan dalam dari aplikasi kasir yang sudah kami buat. Di sini ada 4 tombol yang sudah kami buat. Oh, di bagian dashboard ini adalah template dari Breeze yang untuk memudahkan login dan logout untuk masuk di aplikasi ini. Lalu, mari kita bahas desainnya. Hmm, Jadi pertama-tama di dalamnya sini kita bisa tekan load, akan muncul 3 tombol. Di sini sudah kami atur pada bagian dashboard ini. Sini, untuk kelasnya kita pakai ini. Lalu di bagian produk. Nah, di sini ini adalah isi daripada toko kami. Ada laptop, kaos, snack, pulpen, stol, dan lain-lain. Ini nanti kita bisa tambahkan di bagian insert. Kita tambahkan insert, produk, kita bisa nambahkan barang, misal buku, harganya berapa? 5.000, stoknya bisa kita tambahkan 12. Lalu kita simpan. Seperti itu, dan dia akan muncul secara otomatis di produk sini. Nah, ini tadi itu kami atur pada bagian, kalau insert itu di create produk ya ini. Di bagian sini. Jadi kita atur desainnya, warnanya seperti ini. Nah, ini warna teksnya seperti ini, backgroundnya ini, lalu ini untuk border lagi. Sudah, terus juga, nah ini background untuk yang agak hijau ini. Terus di sini kami juga menambahkan rounded untuk agar ujungnya ini tidak terlalu tajam ya. Di sini ada teks yang kita tambahkan di dalamnya. Lalu kita bisa menginsertkan apa lagi? Kita bisa menginsertkan transaksi. Hmm. Misal ketika ada pembeli, kita bisa pilih produk. Produk apa? Kita bisa buku. Seperti ini. Kategorinya apa? Kategorinya kita pilih makanan. Elektronik misal. Juga pembelian satu, total harganya 5.000. Jadi terus kita bisa simpan transaksi. Nanti dia akan muncul di mana? Di load ya. Di transaksi seperti ini. Nah, ini ya. Ya maksudnya di buku elektronik ini. Seperti itu, kita juga bisa menginsertkan kategori juga. Misalnya kita tambahkan mau kategori apa? Alat tulis misalnya. Seperti itu. Itu disimpan. Dia akan masuk di sini. Di dalam alat tulis. Lalu kita bisa kategori tadi ini biasanya sama aja lah ya ini. Seperti ini. Di kategori itu maksudnya di insert juga.
Ini di bawah nih. Nah, masuknya di sini. Dan ini untuk teksnya ini, untuk tombol ini kita pakai biru dan teksnya pakai putih. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagian update. Di bagian update ini kita bisa coba ini kita bisa memilih untuk di upgrade setelahnya, di update maksudnya. Misal barang berapa? Laptop berapa? 1 juta, 10 juta. Misal kita ganti mau jadi 12 juta. Ini kita bisa simpan. Nah, itu nanti di sini juga akan berubah. Seperti itu. Lalu eh, kita bisa update ini juga. Ini bisa update transaksi, bisa update. Nah, ini misal transaksi tadi mau kita hapus nih karena orangnya nggak jadi dibeli misal. Ini bisa kita hapus. Nanti di sini juga akan otomatis hilang. Lalu di bagian delete, nah, ini kita bisa mendelete apa ini? Keyboard doang sih. Keyboard doang sih di sini. Keyboard kali itu nggak sih? Dan ini fungsinya ini sama saja seperti di update, cuman ya seperti itulah. Untuk desainnya tadi kami untuk keseluruhannya kami menggunakan CSS Tailwind untuk desainnya ya seperti itu semua ini. Baik, mungkin sebegitu saja penjelasan untuk desain dan apa namanya front end dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya adalah penutup. Ya, baik mungkin segini penjelasan dari aplikasi kasir buatan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.